Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Skaring Tias dengan NIM 1020924060 dari kelas S1 SI 08B Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan tentang proyek ujian tengah semester Sistem Basis Data, yaitu tentang sistem pembayaran pasien rumah sakit Bakti Sehat. Kita mulai dari pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan data dan hubungan antar data dalam sistem informasi pembayaran rumah sakit. Dengan IRD, kita bisa memahami struktur data sebelum masuk ke tahap implementasi database. Pada IRD yang saya buat, terdapat 5 entitas utama, yaitu yang pertama ada pasien, yang kedua transaksi, yang ketiga transaksi layanan, yang keempat layanan, dan yang terakhir ada unit. Di dalam pasien, kita menyimpan informasi lengkap tentang pasien, termasuk ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan juga email pasien. Yang kedua ada transaksi. Di dalamnya menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien, mencakup waktu transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan juga biaya transaksi. Yang ketiga ada transaksi layanan. Nah, ini adalah entitas penghubung antara transaksi dan juga layanan untuk mencatat layanan apa saja yang dibeli dalam satu transaksi beserta jumlah dan subtotal biayanya. Selanjutnya ada layanan. Di dalamnya menyimpan data berbagai jenis layanan yang ditawarkan oleh rumah sakit seperti rawat inap, pemeriksaan laboratorium, sehingga pembelian obat. Lalu selanjutnya ada unit, yang di dalamnya menyimpan informasi tentang unit-unit rumah sakit seperti apotek, rawat inap, laboratorium, dan yang bertanggung jawab menyediakan layanan kepada pasien. Dalam IRD ini, relasi antar entitas juga ditentukan dengan jelas. Contohnya, satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Yang kedua, satu transaksi dapat memiliki banyak layanan yang bisa dibeli. Yang ketiga, setiap layanan terkait dengan satu unit yang menyediakannya. Untuk lebih jelas, berikut adalah visualisasi IRD yang saya telah buat. Pertama-tama, saya membuat Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar data di dalam sistem rumah sakit tersebut. Dalam IRD saya terdapat 5 entitas. Yang pertama ada pasien, yaitu menyimpan data pasien seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan email, serta alamat. Lalu selanjutnya ada transaksi, menyimpan data transaksi pembayaran pasien seperti tanggal transaksi, waktu transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan total biaya. Selanjutnya ada transaksi layanan yang dimana menyimpan detail layanan apa saja yang dibeli pada setiap transaksi. Lalu selanjutnya ada layanan, di mana itu adalah untuk menyimpan daftar layanan yang tersedia seperti kamar rawat inap, konsultasi dokter, obat, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir ada unit, yaitu menyimpan data unit rumah sakit yang menyediakan layanan seperti apotek, rawat inap, dan juga laboratorium. Setiap entitas ini memiliki relasi satu sama lain. Misalnya, satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi bisa berisi banyak layanan, dan layanan tersebut disediakan oleh satu unit di rumah sakit tersebut. Setelah IRD selesai, tahap berikutnya adalah transformasi ke relational model. Relational model mengubah entitas dan relasi di IRD menjadi tabel-tabel dalam database.
Setiap entitas dalam IRD diubah menjadi sebuah tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel pasien berisi ID pasien sebagai primary key, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, alamat pasien, nomor telepon, dan juga email. Yang kedua, ada tabel transaksi berisi ID transaksi sebagai primary key, lalu foreign key ke pasien, tanggal transaksi, waktu transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan juga total biaya transaksi. Yang ketiga, ada tabel transaksi layanan berisi ID transaksi layanan sebagai primary key, lalu foreign key ke transaksi dan ke layanan, jumlah layanan, serta subtotal biaya. Yang selanjutnya ada tabel layanan berisi ID layanan sebagai primary key, nama layanan, deskripsi, biaya layanan, dan foreign key ke unit yang menyediakan layanan tersebut. Dan terakhir ada tabel unit yang di dalamnya berisi ID unit sebagai primary key, nama unit, lokasi unit, dan juga nomor telepon unit. Selain struktur tabel, di relational model ini juga ditetapkan hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key, sehingga integritas data bisa terjaga. Setelah membuat IRD atau Entity Relationship Diagram, saya mentransformasikannya menjadi relational model. Di relational model ini, saya membuat 5 tabel sesuai entitas utama yang ada. Yang pertama ada tabel pasien 060, yaitu berisi atribut ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga email. Selanjutnya ada tabel transaksi 060 yang di dalamnya berisi ID transaksi, ID pasien, tanggal transaksi, waktu transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan juga total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada tabel transaksi layanan 060 yang di dalamnya berisi ID transaksi layanan, ID transaksi, ID layanan, jumlah layanan, dan juga subtotal. Selanjutnya ada tabel layanan 060 berisi ID layanan, nama layanan, deskripsi, biaya, dan juga ID unit. Dan terakhir ada tabel unit 060, di dalamnya berisi ID unit, nama unit, lokasi unit, dan nomor telepon unit. Lalu selanjutnya foreign key juga saya tetapkan untuk menjaga hubungan antar tabel. Misalkan ID pasien di transaksi 060 mengacu kepada tabel pasien 060. Selanjutnya saya membuat script DDL untuk membangun tabel-tabel tersebut dalam database MySQL. Script DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti perintah create table, mendefinisikan tipe data untuk setiap atribut, dan mengatur primary key serta foreign key. Beberapa contoh DDL yang saya buat adalah create table untuk create table, pasien untuk tabel pasien, create table transaksi untuk tabel transaksi, dan seterusnya untuk semua tabel lain. Semua tabel sudah dibuat, lalu lanjut ke script DML yang digunakan untuk mengisi data dalam tabel. Pada bagian DML, saya menggunakan perintah insert into untuk memasukkan minimal 5 data pada setiap tabel. Tahapan terakhir adalah proses normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menghindari duplikasi data, memastikan konsistensi, dan membuat struktur database lebih efisien. Tahap normalisasi yang saya lakukan meliputi
1NF yaitu mengubah data menjadi bentuk atomik di mana setiap kolom berisi satu nilai saja. Pada tahap ini, layanan-layanan yang dibeli dalam satu transaksi dipisahkan menjadi baris tersendiri. Lalu 2NF memastikan bahwa semua atribut non-primer bergantung penuh pada primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Yang terakhir, 3NF menghilangkan ketergantungan transitif, di mana atribut non-primer tidak boleh bergantung pada atribut non-primer lainnya. Hasil akhirnya, data yang awalnya campur aduk jadi terlihat lebih rapi dalam 4 tabel, yaitu ada pasien, layanan, transaksi, dan transaksi layanan. Demikian video presentasi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data. Dalam pengerjaan proyek ini, saya mempelajari banyak hal baru, mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram, lalu implementasi database, hingga optimasi melalui normalisasi data. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.